Oke, ini entry teknik. Saya bikinkan flowchart sedikit biar Bapak Ibu, terutama yang pemula, biar punya tahapan-tahapan atau prosedur mulai dari trading plan, membuat perencanaan sampai menghasilkan sebuah sinyal atau entry market ya. Nah, ini gambaran atau tahapan-tahapannya. Pertama, before your trade. Jadi artinya sebelum Bapak Ibu melakukan transaksi, melakukan trade ya, langkah pertama kali itu harus tahu tren. What's the trend? Trennya ini apa? Apakah bullish, naik, sideways atau flat, atau malah bearish atau turun? Ya, sesuai materi kita, pertama kali saya ajarkan tentang cara membaca tren yang benar. Jadi tren penting. Jadi kita trading, transaksi ini follow the trend. Ya, jadi mengikuti arah pergerakan market. Ya, jadi sebelum melakukan transaksi, langkah pertama harus tahu trennya dulu. Nah, tren ini terjadi di time frame yang besar agar trennya valid. Ya, time frame besar itu bisa H4, daily, D1 atau weekly. Ya, kalau saya di saham, tren saya ambil di weekly. Tren, cara mengidentifikasi tren ini banyak. Ya, kalau yang saya ajarkan, saya sharing ke Bapak Ibu kemarin berdasarkan swing dan coding, ya struktur market. Nah, ya 2 minggu yang lalu kita sudah 3 minggu yang lalu ya kita sudah belajar tentang cara mengidentifikasi tren, ya mulai dari syaratnya harus bisa memahami swing high dan swing low, dan coding itu low high, higher low, higher high ya. Itu kalau itu sudah benar berarti trennya sudah benar. Tren ada 3, bullish atau naik, uptrend, sideways, flat atau datar, atau bearish, turun atau downtrend. Nah, jadi langkah pertama Bapak Ibu, tentukan trennya dulu di time frame yang besar ya, minimal H4, D1 atau weekly. Kalau trennya lagi bullish atau naik, berarti fokusnya buy at support atau buy on support lah ya, beli mendekatin area support. Oke, kalau trennya bullish ya, caranya turunkan atau koreksi ke time frame yang lebih kecil. Bisa H1, M30, 30 menit ya, atau M15. Ya, kalau trennya di H4, berarti untuk menentukan entry-nya nanti di time frame yang di bawahnya, bisa H4 atau M30, H1 atau M30. Ya. Nah, disinilah kita akan melihat ya pola false break yang kemudian terjadi reversal. Nah, artinya nanti searah dengan tren. Ya, jadi kalau trennya lagi naik nih di H4 atau daily, tunggu koreksi di time frame kecil. Koreksi berarti turun di time frame H1 atau M30. Ketika turun terus tertahan dan membentuk pola chart pattern atau candlestick pattern yang terjadi di area support, di sanalah apakah terjadi false break. Nah, kita harus menunggu false break atau rejection. Berarti reversal jadinya. Yang awalnya koreksi di time frame kecil terjadi false break atau rejection, berarti membentuk pola reversal, pembalikan, kita langsung entry buy. Nah, berarti searah dengan time frame yang besarnya, tren besarnya ya. Ini tahapannya. Kenapa materinya kemarin kita sudah sesuai ya, prosedurnya, materinya sudah, urutannya sudah kita tentukan mulai dari belajar grafik, time frame,
trend, support resisten, ya. Di trend juga kita belajar swing high, swing low, coding, ya, terus support resisten, menentukan support resisten yang kuat, terus candlestick pattern, chart pattern, dan sekarang belajar false break dan breakout. Kalau Bapak Ibu menguasai itu semua, minimal dalam melakukan entry di market, ya, itu sudah tingkat akurasinya bisa 70-80%. Oke. Nah, jadi entry-nya ketika tren naik atau bullish, ya, berarti di time frame yang lebih kecil, H1, M30 atau M15. Nah, jadi pada waktu koreksi di time frame kecil terus tertahan harganya atau membentuk pola di market itu hanya ada dua, ya, pola candlestick pattern atau chart pattern. Nah, ini sudah materinya sudah, ya. Nah, dan terjadi di area support. Misalkan chart pattern terjadi double ini, ya. Nah, triple bottom, double bottom, ya. Atau biasanya pembalikan tren itu chart pattern juga ada inverted HNS, ya, head and shoulder, dan itu terjadi di area support. Nah, lakukan entry buy karena searah dengan tren. Oke, ini kalau trennya naik. Terus yang kedua, kalau trennya flat, datar, sideways, berarti ini volume buyer, volume seller seimbang, ya. Apa yang kita lakukan untuk melakukan entry? Menunggu breakout salah satu, ya, namanya flat datar, ya. Nah, breakout itu ada dua teknik entry-nya. Ada yang breakout closing di atas resisten langsung entry buy. Ada teknik kedua yaitu namanya first time back, itu retest. Jadi ketika breakout resisten, dia menunggu koreksi turun sedikit ke area resisten become support, baru dia beli. Ya. Mana yang benar, Pak? Sama-sama benar. Yang penting Bapak Ibu, ya, pertama kali itu harus tentukan yang namanya stop loss-nya dulu. Ya. Jadi trading itu jangan fokus utamanya take profit-nya, ya, tapi resikonya dulu tentukan. Ketika resiko benar-benar kena, mental kita udah siap, ya. Jadi boleh, ya, ketika market flat, Bapak Ibu menunggu breakout salah satu, apakah breakout support atau breakout resisten. Ketika breakout support, candle langsung closing di bawah support, Bapak Ibu langsung entry sell. Stop loss-nya berarti di atas swing high sebelumnya atau candle sebelumnya. Boleh, ya. Atau cara yang kedua yaitu menunggu retest dulu, ya. Support ditembus, terus menunggu balikan dulu sedikit ke support become resisten, baru entry, ya. Terus yang ketiga itu tren turun. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menentukan tren besarnya H4 D1 atau weekly turun bearish, berarti fokusnya sell. Sell di resisten, mendekatin area resisten. Caranya turunkan atau koreksi ke time frame di bawahnya. Makanya ada istilah top down analysis, menurunkan time frame. Ya. Tujuan menurunkan time frame ini agar resikonya jadi kecil. Kalau Bapak Ibu transaksi hanya berdasarkan time frame besar, misalkan weekly, ya, tren turun berarti sell, stop loss-nya weekly juga, nggak salah, tapi resikonya akan jauh lebih besar pip-nya, ya. Nah, jadi tujuannya menurunkan time frame ini top down analysis agar resikonya jadi kecil. Nah,
Jadi kita nggak mau dong sekali trade resikonya besar ya. Rugi boleh tapi kecil ya. Jadi menurunkan time frame ke H1, M30 atau M15 sama ya. Kita menunggu apakah false break yang kemudian terjadi pembalikan reversal. Entry-nya di time frame kecil itu ya kita menunggu adanya pola, entah candlestick atau chart pattern ya. Pasti ada ya. Karena di market cuma ada dua pola Bapak Ibu, pola candlestick dan pola chart. Oke. Nah, dan pola ini harus terjadi di area resisten karena trennya lagi turun. Jadi searah, inilah yang namanya trading follow the trend ya. Searah dengan tren. Ketika tren turun, kita fokus sell. Sell-nya di mana? Sell mendekatin atau sebelum area resisten ketika harga sudah tertahan dan membentuk pola chart pattern atau candlestick pattern di area resisten tersebut. Misalkan kalau chart pattern terjadi pola double top ya, atau triple top atau HNS, head and shoulder di area resisten, itu kan pola chart pattern pembalikan tren reversal. Kemarin kita sudah bahas ya chart pattern. Nah, inilah flowchart atau prosedur ketika Bapak Ibu mau entry baik di saham, forex, gold ya dan sebagainya. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh di Q&A sudah ada breakout. Oke, ya udah. Oke, ini contoh grafik emas. Nah, saya ambil time frame daily untuk menentukan tren. Jadi kemarin cara mengidentifikasi tren berdasarkan struktur market yaitu coding dan swing. Nah, di sini codingnya low ya, higher high, lower low ya, higher low ini ya, higher high ya. Nah, ini kan uptrend. Kalau downtrend, higher high, lower low, lower high, atau high-nya yang lebih rendah terus, lower high. Nah, setelah Bapak Ibu bisa menentukan tren dengan benar di time frame besar, ingat ya, tren yang valid di time frame besar, H4, D1, atau weekly. Ya. Nah, setelah menentukan tren yang dengan benar, coding, kita dengan mudah ya bisa melihat struktur market. Ya. Nah, kemarin juga kita sudah belajar cara menggambar trendline ini. Trendline apa sih tujuan trendline ini kita? Nah, ini sinyal awal pelemahan downtrend. Nah, jadi kalau downtrendnya kuat turun, kita tarik trendline dari lower high atau swing terluarnya. Terus trendline-nya ini di breakout, ini artinya trendline ini kan resisten ya kalau di atas. Di breakout ini artinya pelemahan. Turunnya sudah lemah nih. Malah ada potensi berbalik dari turun ke naik. Diawalin dari penembusan breakout trendline resisten. Ya. Valid ketika downtrend berubah jadi uptrend, lower high-nya ini ditembus. Jadi struktur marketnya sudah berubah. Ketika lower low, lower high terbentuk, lower low ini triple bottom namanya karena terendahnya 3 ya. Terus nggak mampu nih membuat lower low lagi, malah higher low, membentuk higher high. Ini adalah perubahan dari downtrend ke uptrend. Nah, ketika downtrend, apa yang kita lakukan? Sell di resisten. Ya, dengan menurunkan time frame. Nah, kita langsung praktek ke chart ya atau grafik. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya di sini, Q&A sudah banyak pertanyaan, saya belum buka dulu ya. Baik, kita mulai dari pergerakan saham ya. Saham ini saya cek di Q&A dulu. Request Pak analis ASI. Ini ASI Astra ya, saham lokal ini ya. Boleh Pak nanti
kalau ada waktu ya, kita buka saham ASII. Nah, sekarang saya akan menyelesaikan materi dulu. Baik, ini saham Amazon ya. Tren kalau saham saya ya. Nah, ini beda-beda ya cara menentukan tren. Kalau tren di saham saya biasanya dari weekly, Bapak Ibu. Ya. Nah, di weekly. Oke. Ini saya hapus dulu biar Bapak Ibu. Nah, di weekly, di sini sudah trennya lagi downtrend. Oke, lagi downtrend ya, karena membentuk struktur market higher high, lower low, lower high, dan seterusnya. Ya, oke. Apa yang dilakukan ketika downtrend? Turunkan time frame ke di bawahnya, berarti daily. Saya kasih contoh sekarang ketika market berubah dari uptrend ke downtrend ya, diawalin dari sinyal trendline ini di breakout. Oke, nah ini ya, yang awalnya uptrend karena ini di breakout higher low-nya berubah. Nah, disinilah ini namanya support berdasarkan trendline, dan saya tarik di sini ini support berdasarkan klasik ya, swing higher low ini kan support ya. Kita tahu sudah di sini, kalau saya replay dari di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ketika higher low dan trendline support ini di breakout tembus, ini sudah sinyal perubahan dari uptrend ke downtrend. Berarti trennya apa? Downtrend. Kita sell di resisten. Ya, nah, sell di resisten. Ini sell resisten ya. Nah, inilah tipe-tipe entry market breakout ya. Ketika closing di bawah ada yang langsung sell atau menunggu retest lagi kembali ke area support. Mana yang benar? Sama-sama benar, tapi kalau menurut saya melihat candle-nya dulu. Ketika breakout dengan candle yang panjang, saya nggak berani langsung entry sell. Kenapa? Stop loss-nya lebar, panjang juga, resikonya besar. Ya, kalau penembusan atau breakout dengan candle yang panjang, saya menunggu retest kembali lagi ke sini. Ya. Nah, caranya tadi turunkan time frame ke bawahnya. Jadi kalau weekly saya turunkan daily, ya, atau H4 lah boleh. Misalkan ke daily. Berarti saya menunggu sell di area resisten, ya, dengan tunggu pola candlestick atau chart pattern ya. Nah, coba di sini saya lanjutkan replay. Nah, ini namanya retest kembali ke resisten. Inilah kita nanti entry di resisten ya. Oke. Ya. Boleh entry, stop loss-nya di mana? Di swing, di atas di sini secara aturan ya. Nah, oke. Nah, cuma jauh sekali ya kalau kita stop loss di sini. Nah, di sini jauh sekali, boleh secara aturan stop loss di sini boleh ya. Nah, secara aturan kita stop loss di sini. Kalau terasa jauh, kita tentukan swing high swing low di time frame bawahnya daily. Nah, jadi kalau nggak mau di sini sell, Bapak Ibu stop loss-nya sini jauh Pak, kita tentukan dulu nih ya berdasarkan daily. Ini swing low atau lower low, ini lower high ya. Ini di sini, ini sini. Nah, berarti stop loss-nya di mana? Ini di atasnya swing. Jadi kalau Bapak Ibu retest sell di sini, stop loss-nya di sini. Ya, kita hitung nanti perbandingannya. Ini kalau sell di resisten, anggap ya, ya. Nah, stop loss-nya di atas resisten beberapa pip, targetnya di sini minimal 1:2 sudah tercapai ini ya, ini oke. Nah, jadi di sini kenapa harus kita keluar Pak? Karena di sini terjadi support ya, ini support.
Oke. Kalaupun di sini belum sempat lepas, naik lagi ya. Oke. Nah, jadi stop loss-nya usahakan beberapa. Ini bisa makan stop loss atau enggak ya, tergantung penempatannya. Dan inilah metode entry pemasangan stop loss dan TP ya di saham. Jadi pertama tentukan trennya dulu di time frame besar, baru turunkan time frame. Ya. Nah, sekarang saya kasih contoh di emas. Ini emas kemarin kita lumayan profitnya. Ya. Daily di emas biasanya saya menentukan tren time frame daily aja. Ya, beda sama saham. Ya, kalau saham saya weekly. Ya, kalau emas forex biasanya saya cukup H4 atau daily. Emas tren saya tentukan di daily. Di sini kelihatan jelas ya. Ini lagi uptrend di sini karena lower low, higher low. Ini ada pola chart pattern ya. Di sini downtrend terlihat jelas. Ini triple bottom, ini double bottom ya. Oke. Nah, inilah yang saya maksud false reject ya. Nah, di sini ada pola chart pattern ya, symmetric ini ya, triangle ini ya. Nah, terus saya tarik di sini reject ekor aja. Awalnya saya kira tembus untuk melakukan entry sell, tapi closingnya di atas. Nah, closingnya di atas, nggak jadi, gagal tembus. Ini namanya reject ya. Ini saya tandain Bapak Ibu ya. Ini namanya rejection ya. Nah, ini. Kalau saya turunkan time frame 4 jam, ini false break. Nah, false break. Hati-hati ya. Nah, kenapa banyak time frame kita harus cross check, itu penting sekali. Ya. Nah, jadi disinilah mungkin banyak trader pemula yang kena stop loss-nya. Yang awalnya di sini menentukan trendline support ya, closing di bawah dia sell ya, tapi terjadi false break, gagal, malah naik, kena stop loss-nya ya. Oke. Nah, bagaimana entry-nya yang benar Pak ya? Kalau false break seperti ini ya, closing di sini lakukan buy, stop loss di bawah support ya. Nah, jadi kalau saya zoom ya, ini kan namanya kalau candlestick pattern kemarin kan bullish engulfing bisa ini ya. High-nya ini sudah ditembus, udah valid nih. Ya, stop loss-nya di mana? Beberapa pip di bawah ini. Ya. Oke. Udah, buy stop loss di sini. Dan biasanya kalau terjadi false break atau rejection di area support, naiknya signifikan, bener. Ya. Naiknya signifikan. Oke. Nah, sekarang harga kembali ke retest ya. Nah, secara teori Bapak Ibu di sini boleh melakukan entry buy. Ya. Untuk di emas ya, karena di sini ya. Nah, ini kan resisten yang diberikan fungsinya dari support ya. Nah, tren naik berarti buy di support ya. Nah, turunkan time frame ya di sini. Nah, kalau ini langsung praktek kita ke emas ya. Nah, di sini tunggu mendekatin support berdasarkan trendline ini, terus di sini tertahan dan membentuk pola candlestick pattern atau chart pattern, baru entry. Misalkan double bottom terjadi di sini, boleh entry, atau HNS ya, boleh entry. Ya. Jadi tunggu ya sampai benar-benar tertahan dan membentuk pola candlestick pattern, misalkan bullish engulfing, boleh di sini. Kalau sudah terjadi bullish engulfing, buy, stop loss di bawah. Ya, entah di bawah swing, ini swing ya, atau di bawah candlenya. Atau di sini nanti terjadi chart pattern, misalkan chart pattern
triple bottom, double bottom, ya. Nah, entry itu metode entry-nya. Jadi searah dengan tren besarnya. Oke. Oke, itu untuk contoh-contoh metode entry, ya, false break dan rejection. Banyak sekali ya contoh-contoh pola-pola rejection ya. Nah, kayak gini, sorry. Nah, ini kan reject ini ya. Kayak gini ini reject. Oke. Terus false break contoh, nah ini reject ya. Ini reject, ini double bottom ya. Ini double bottom 2 titik ya, 2 terendah ya. Oke. Jadi kalau ditanya, Pak, Mas sinyalnya apa? Karena uptrend saya akan buy. Trennya kan naik nih, higher low, higher low, higher high, higher high. Support kuatnya seharusnya di higher low ini. Ya, perubahan dari uptrend ke downtrend ketika higher low-nya di breakout. Ya, valid. Nah, pelemahan uptrend biasanya diawalin dari trend line yang di breakout, tapi ini belum. Ya, tren masih naik. Jadi saya fokus buy ya, tapi menunggu, jangan tiba-tiba langsung entry buy. Menunggunya di mana? Tren naik di daily, turunkan time frame di 4 jam atau 1 jam. Boleh. Nah, disinilah support sudah kita tentukan nih. Ya. Nah, tinggal menunggu terjadinya pola candlestick pattern atau chart pattern. Udah selesai. Ya. Nah, silakan. Ada pertanyaan untuk false break dan rejection. Nah, di saham banyak terjadi ya. Oke. Ini Alibaba juga ya. Nah, Alibaba naik ya malam ini. Semoga naik. Oke, cukup, tidak ada pertanyaan. Ini ada, Pak, false break breakout di time frame berapa yang valid? Jadi false break dan breakout atau rejection itu di semua time frame ya. Bisa terjadi di weekly lah, daily 4 jam, H1, di semua time frame bisa terjadi breakout atau false break. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu menentukan trennya di time frame besar berapa dulu, entry-nya di bawahnya. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini kalau kita tentukan ini area support. Ini support yang false break ini ya. Nah, false break support. Oke. Akhirnya naik. Ya. Nah. Baik, tidak ada pertanyaan. Ini tadi dari Bapak ini tanya request analisis ASII. Saya cek dulu, semoga ASII pernah menganalisa Astra ini. Oh, belum mapping, hilang mappingannya. Baik, Pak, kita mulai dari menganalisa karena ada request Astra. Pertama tren dulu. Tren biasanya saya weekly. Nah, terlihat jelas kalau saham Astra ini downtrend ya. Nah, saya langsung tidak akan coding ya. Dari sini uptrendnya dulu saya tentukan untuk swing high-nya dan swing low-nya atau low high dan higher low-nya ya. Nah, saya tentukan. Nah, ini bukan sebenarnya ya, karena lebih rendah dari ini langsung ke sini. Oke. Ini ya. Nah, terus di sini saya tebelin dulu Bapak Ibu, nah, biar kelihatan ya. Ini kenapa enggak? Karena lebih rendah. Ini kalau saya bisa jadikan
tarik pola chart pattern di sini ya. Nah, ditembus trendline support resisten jadi support. Ini false break. Ya reject ya di area trendline resisten. Ya. Nah, awalnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya gambarkan replaynya dari sini, ya belum terjadi. Di sini lebih rendah dari sini, ini lebih tinggi. Nah, apakah ini lanjut naik atau berbalik? Ya, ini uptrend, terus ketemu pola chart pattern ya. Nah, ini mapping trend dulu. Nah, breakout atas berarti naik. Oke. Nah, terus membentuk higher high, ini tetap higher low-nya ya. Terus sinyal pelemahan uptrend ini sudah terjadi. Kapan terjadi? Nah, ketika ya, ini kan saya tarik bisa jadi ini. Nah, ya, anggap ini saya hapus dulu. Ya, lower high-nya swing keluar tarik. Ini pada waktu breakout ini sinyal awal pelemahan sudah. Uptrend sudah hampir selesai. Dan validnya ketika ini di breakout ya. Jadi sama dengan Mas fasenya ya. Ketika kalau turun berarti higher low-nya di breakout. Jadi ini kan lower low, ini higher low, ini lower low. Jadi higher low-nya di breakout, ini tembus. Jadi ini downtrend, jelas sekali. Kalau saya boleh tarik karena sudah turun ini. Ya. Nah, terus sekarang Astra mau kemana Pak? Fokus sell berdasarkan downtrend ya. Naik ini kemungkinan ke sini. Karena di sini ada support become resistant, ini ada resisten. Ya. Nah, naik nggak banyak ya, malah lawan tren jadinya. Ya, jadi kalau ditanya Pak, trennya Astra ini naik atau turun? Berdasarkan time frame weekly, turun. Oke. Karena memang turun ya. Nah, ketinggiannya semakin rendah di sini. Nah, sekarang konsolidasi, inilah flat namanya Bapak Ibu. Ya, ini flat. Ya. Konsolidasi. Ya. Nah, saya nggak berani buy karena downtrend. Ini pertanyaannya tadi apa ya? Lumayan soalnya mau bagi-bagi dividen. Tadi udah masuk 5.900. Oh, Bapak udah beli. Boleh ya. Cuma saya lihatnya naik karena downtrend. Pertama tertahan di sini. Ya. Di area resisten. Area resisten yang ini sama ini. Ya, atau kalau berdasarkan Fibonacci ya, untuk cari cluster resisten tertahan 50% mungkin 0,61 atau ini ya, naiknya mungkin 6.500 ya, area-area sini. Oke. Nah, kalau saya turunkan daily, nah, Pak, daily-nya wah, daily-nya kelihatan ya fase konsolidasinya ya. Nah, dari sinilah ya swing-nya saya gambarkan swing-nya. Nah, ini ya. Jadi di sini juga kelihatan chart pattern-nya juga. Nah, ini saya hapus. Nah, ini kan swing terluar, saya tarik swing terluar ya. Nah, ini sama ya, gini. Nah, kalau ini gambarnya yang tadi ya, kalau saya hilangin di sini dulu. Nah, mau breakout mana ini? Ya. Bahwa lanjut turun, oke, karena downtrend, naik ya, ini ya, kalau naik berarti ini jadi resisten juga nanti ya. Jadi kalau ditanya Pak, Astra kemana? Turun. Kalaupun naik terbatas di area resisten di berapa tadi ya, klasternya area 6.500 kurang lebih Pak ya. Kalau berdasarkan Fibonacci, nah ya ini sini, oke, ini target naiknya ya.
turun masih bisa, potensinya lebih besar karena tren besarnya turun. Nah, jadi Bapak tinggal tren aja dulu. Syarat mutlak pertama kali kan tren, ya, weekly uptrend, ya, nah ini uptrend, ya. Atau ini bisa aja kalau channel enggak ya, coba aja cek ya, kalau turunkan time frame sampai 4 jam bisa jadi channel enggak. Jadi naiknya cuma daerah-daerah sini Pak, 6.500, 6.600 mungkin ya. Nah, untuk melanjutkan tren turunnya lagi ya. Nah, support di sini dulu, ini jadi support ini. Ya. Nah, bisa aja turun ke 5.100, potensi double bottom terus naik bisa, atau lebih rendah lagi dengan target support yang ini. Bisa jadi ya, atau naik mampu menembus ini, bisa aja, misalkan mampu menembus ini berarti tren berbalik naik ya. Nah, tapi butuh waktu ya. Kalau saya sih masih lihatnya downtrend ya. Kenapa? Karena sinyal pelemahan downtrendnya masih belum terjadi ya. Di weekly kan masih kuat turunnya nih Pak Ibu ya. Nah, masih kuat ya. Ini masih naik ya. Nah, koreksi ya. Ini koreksi ke sini. Ini belum terjadi swing sama sekali ya. Mungkin masih bisa naik ya. Mungkin targetnya ke sini ya, double top istilahnya 6.275 Pak, atau lebih tinggi sedikit ke 6.500. Inilah area target jual dulu ya. Kenapa? Karena tren turun. Kecuali kalau dia mampu membreakout trendline resisten seperti ini, nah, baru naik lihatnya. Tapi nah, kita kan nggak tahu mampu menembus trendline resisten ini atau enggak. Nah, jadi kalau ditanya tren turun, saya fokus sell. Kalau buy, mungkin di sini saya take profit dulu. Ya, tunggu gejala selanjutnya, apakah mampu tembus atau malah enggak. Kalau enggak turun, ya saya tunggu buy dekat support lagi di sini, Pak. Ya. Oke, cukup. Bapak yang tanya saham ASII, Astra Internasional. Ya Pak, terima kasih sama-sama. Jadi intinya kembali lagi ke metode entry ya. Nah, jadi metode entry tadi saya sudah buatkan prosedurnya ya, atau flow chart-nya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi apapun marketnya, mau saham lah ya, forex lah, gold ya, kalau mau kita entry pertama tentukan trennya dulu. Terserah Bapak Ibu mau time frame H4, D1 atau weekly. Ya, karena style atau gaya trader ini macam-macam. Ya, mau day trade, swing, scalping, ya. Nah, yang penting time frame besar, entry-nya di time frame yang lebih kecil, ya, dengan menunggu ya, pola chart pattern dan candlestick pattern yang terjadi di area support kalau naik. Nah, kalau satu breakout. Oke, cukup. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Follow juga sosial media kita fs.tradercommunity. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Salam profit. FS Trader Community.